Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu menjelaskan hal-hal yang terkadang dipersepsi atau difahami secara tidak tepat oleh banyak jamaah. Juga terkait dengan bahwa beberapa hal yang memang harus saya urai penjelasannya dengan rinci. Misalnya dulu saya menjelaskan tentang konsep takdir berkali-kali, bahkan dari kajian-kajian saya selalu berusaha menjelaskan bagaimana para ulama memahami tentang takdir dan bagaimana kemudian pemahaman para ulama itu kita serap untuk kita jadikan sebagai alas berpikir dan bertindak. Perbedaan-perbedaan pendapat tentang persoalan takdir itu harus kita pahami, lalu kita coba untuk kita simpulkan dengan baik apa yang paling tepat untuk kita pegangi agar kita itu bisa hidup dengan penuh optimis dan ada keinginan untuk mengembangkan diri dalam upaya untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Jebakan-jebakan pemikiran yang kemudian melahirkan sikap fatalistik itu akan justru melahirkan sikap pasif kita. Demikian juga seorang yang terlalu banyak menggunakan akalnya sehingga dengan akalnya dia merasa cukup, itu juga bisa mengakibatkan dia sulit untuk kembali kepada aturan-aturan Allah, karena apapun aturan Allah yang tidak masuk akal menurut dirinya itu selalu ditolak. Padahal keterbatasan akal itu harus dia pahami. Bahkan ada serangkaian protes dari teman-teman saya yang berusaha untuk menalar tentang ayat-ayat Al-Quran yang menurut dirinya itu tidak masuk akal dirinya, tidak masuk akal menurut apa yang dinalar oleh dirinya. Lalu mempertanyakan apa maksud Allah itu. Saya selalu bergurau begini, malaikat pun pernah bertanya, and even angel ask. Itu yang selalu saya sampaikan. Malaikat pun pernah bertanya, mempertanyakan keputusan Allah untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Itu menurut nalar malaikat tidak tepat, karena khalifah itu harusnya menjadi orang yang memperbaiki keadaan, bukan merusak keadaan. Manusia itu punya potensi untuk merusak, dan oleh karena itu malaikat protes. Ya. Protesnya malaikat itu kan sebenarnya menggugat keputusan Allah kalau kita mau menyederhanakan. Meskipun orang tidak sepakat dengan kata menggugat keputusan, tapi itu pertanyaan yang sifatnya menggugat. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 30 kan bisa kita pahami bagaimana malaikat itu bertanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertanyaan itu jawab Allah dengan jawaban inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku a'lamu lebih tahu mimma dari apapun ta'lamun yang tidak, mimma la ya'lamun itu artinya apapun yang tidak kau tahu. Kalau kita itu tahu bahwa kita itu serba tahu, sebenarnya kita ini sudah kebablasan. Seolah-olah apapun kita tahu, padahal banyak yang tidak kita ketahui. Bahkan
Proses penalaran kita itu bisa salah. Dan pengalaman empiris kita kan bisa menunjukkan bahwa kita ini seringkali salah di dalam menalar. Nah, keterbatasan nalar kita itu harus kita pahami, dan disitulah kemudian kita harus pasrah kepada Allah. Sehingga saya selalu mengatakan tidak ada takdir Allah yang salah. Yang salah itu pemahaman kita terhadap takdir Allah, karena kita tidak tahu apa yang terbaik menurut Allah. Apa yang terbaik menurut Allah itu mutlak, tetapi apa yang terbaik menurut kita itu relatif. Apa yang benar menurut Allah itu mutlak, apa yang benar menurut diri kita itu relatif. Jadi al-haqqu min rabbik itu jelas, kebenaran dari Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi begitu kebenaran itu kita tafsirkan, disitulah kemudian ada kemungkinan perdebatan di antara orang yang memahami kebenaran yang dari Allah. Maka saya seringkali mengungkapkan begini, ini ungkapan klise aja. Tidak ada yang salah dari Quran. Yang mungkin salah itu tafsirnya. Yang mungkin salah tafsirnya. Di dalam Quran tidak ada yang salah. Saya seringkali mencermati apa yang dikatakan Pak Quraish Shihab, Gus Baha, dan banyak ulama yang lain dan para mubalik itu yang secara cermat mengatakan banyak orang yang mencoba untuk menggali Al-Quran itu dari kitab-kitab tafsir, lalu mencoba menyalahkan tafsir yang lain hanya karena berbeda dengan tafsir yang dia baca. Dia tidak mau berempati kepada mufassir yang lain yang menafsirkan Al-Quran itu dengan simpulan-simpulan yang berbeda dengan simpulan-simpulan yang dia baca dari kitab tafsir yang sudah dia baca. Padahal sikap seperti itu justru membuat dia terpuruk di dalam kepicikan dalam berpikir. Kalau kita ingin membandingkan pendapat kita dengan pendapat orang lain, termasuk apa yang kita dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh orang, kita jangan a priori mengatakan kita ini serba benar. Kita cari celah argumen-argumen yang kita pahami dan argumen yang dikemukakan orang yang berbeda dengan diri kita. Satu saat kita akan tahu bahwa kita ini sebenarnya seringkali punya argumen yang lemah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan pengajian hari ini saya ingin menjelaskan konsep pasrah dan ridho supaya kita juga tahu apa sih nilai yang bisa kita pahami dari konsep pasrah dan ridho. Nah, ilustrasi yang saya gambarkan begini. Orang pasrah itu adalah orang yang sudah tidak punya upaya untuk melakukan sesuatu. Tetapi orang yang ridho itu adalah orang yang menerima apapun yang harus dia terima, tetapi tetap ada upaya untuk melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Orang yang ridho terhadap takdir Allah itu bukan berarti diam, tetapi dia punya upaya untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu. Nah, saya ingin mencoba memberi ilustrasi dengan bahasa yang sederhana saja. Ketika orang itu bicara ridho, berarti dia itu menerima satu hal dengan lapang dada tanpa merasa kecewa atau tertekan. Tanda ada keterpaksaan. Ketika saya katakan saya ridho terhadap apapun yang Anda berikan, itu berarti saya tidak tertekan, saya tidak terpaksa untuk menerima, dan tidak ada perasaan kecewa terhadap apapun yang saya terima. Saya pernah memberi nasihat pada mahasiswa saya, Pak, kata dia, kenapa saya yang sudah berbuat baik sedemikian rupa disikapi oleh teman saya dengan sikap yang tidak baik? Saya katakan, Anda harus lapang dada. Anda harus ridho terhadap apapun yang dilakukan oleh teman Anda itu. Jangan pernah merasa kecewa atau merasa tidak nyaman dengan apapun yang terjadi. Sudahlah, kembalikan semuanya kepada Allah. Itu ridho. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Jangan balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, agar mereka itu tahu bahwa kita ini sedang dalam keadaan lapang dada dan tidak kecewa atau merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan terhadap diri Anda. Nah, mahasiswa itu bertanya lagi, kalau begitu kita tidak mendidik mereka. Saya katakan ada cara yang bijak untuk mendidik orang, yaitu menampilkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Meskipun banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji pada diri kita. Dan itu yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah menyatakan bahwa akhlak terpuji itu bagian dari cara kita untuk menunjukkan bahwa kita itu pantas dicontoh. Kalau kita melakukan tindakan yang buruk akibat dari tindakan yang buruk dari orang itu, berarti kita sama dengan mereka yang tidak baik.
Para jamaah yang dirahmati Allah, ridho itu berkaitan dengan keimanan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ridho Allah kepada hambanya dan ridho hamba kepada Allah. Sehingga ada istilah radiyatan mardiyah. Kita ini ketika ridho untuk diatur Allah dan melakukan tindakan terkait dengan aturan Allah itu seperti apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Artinya apa? Allah rela, Allah tidak kecewa, Allah tidak terpaksa. Allah dengan sangat lapang dada akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita karena kita telah melakukan tindakan yang terbaik terkait dengan aturan-aturannya. Saya berkali-kali mencoba untuk membaca firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kemudian pada ayat yang ke-8 itu ada penekanan begini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi pada ayat 8 itu ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Kalimat ini itu saya coba untuk saya renungkan. Nah, dari ayat 7 yang saya baca, kemudian saya tekankan pemahamannya pada ayat 8 itu, saya baru mengerti bahwa hanya orang yang beriman dan mau beramal soleh dengan imannya, itu yang akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Karena mereka disebut oleh Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu surga Aden. Jadi Aden nama surga yang digambarkan di situ mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena apa? Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho artinya Allah rela kepada mereka dan merasa puas dengan apa yang mereka lakukan dengan iman dan amal solehnya, dan mereka pun rela, tidak terpaksa untuk beramal soleh dengan imannya, sehingga kerelaan itu memunculkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya sebagai akibat dari kerelaannya untuk bertuhan kepada Allah, dan pada saatnya Allah membalas kerelaan orang itu dengan kerelaan yang mengakibatkan mereka mendapatkan surga dari Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang punya khasyah, takut kepada Allah Tuhannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tekankan di sini adalah ketika kita bicara tentang ridho Allah pada hambanya itu berupa tambahan kenikmatan, tambahan pahala, ditinggikan derajat kemuliaannya. Sedangkan ridho seorang hamba pada Allah memiliki arti menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan Allah. Jadi kalau kita itu ridho kepada Allah itu, kita menerima takdir Allah dengan seluruh ketentuannya, dan apapun aturan Allah yang diberikan Allah pada diri kita, kita terima dengan sepenuh hati dan kita laksanakan aturan Allah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Saya pernah ditanya itu, Bapak kecewa menjadi seorang laki-laki? Saya katakan jangan, karena itu takdir Allah. Menjadi apapun dan siapapun itu takdir Allah, dan jangan pernah kita kecewa karena itu potensi yang bisa kita kembangkan. Karena saya jadi laki-laki, maka saya harus menjadi laki-laki yang terbaik. Demikian juga ketika orang dijadikan sebagai perempuan, jadilah perempuan yang terbaik. Allah itu tidak merentangkan laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kajian saya tentang relasi gender, saya katakan bahwa perbedaan jenis kelamin itu tidak mengakibatkan kita harus saling menafikan, tetapi saling mengisi. Sehingga yang namanya kesetaraan gender itu saya jelaskan sebagai konsep yang kemudian harus kita jelaskan bagaimana orang membangun harmoni di dalam relasi antara kita dengan siapapun. Jadi misalnya saya dengan istri saya, itu akan menjadi kekuatan yang hebat ketika saya bersinergi dengan istri saya dan membangun harmoni di dalam berkeluarga. Anak dan orang tua juga begitu. Nah, ketika laki-laki dan perempuan itu bersama-sama untuk hadir, maka keduanya harus saling berbagi.
Dan pada saatnya harus membangun harmoni untuk menciptakan keserasian dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik bagi keduanya. Jadi jangan dipertentangkan, apalagi saling menafikan. Sehingga kajian-kajian gender yang dimulai dari protes-protes laki-laki perempuan terhadap laki-laki dan sebaliknya juga keinginan laki-laki untuk menjawab protes perempuan, itu sebenarnya kajian yang menurut saya itu kurang tepat. Kajian itu harusnya merupakan kajian yang mengingatkan bahwa kita itu diharikan oleh Allah sebagai makhluk yang harus bersinergi. Laki-laki itu adalah bagian dari perempuan, perempuan itu bagian dari laki-laki yang pada saatnya mereka harus bersinergi untuk membangun keserasian dalam rangka untuk menciptakan yang terbaik. Nah, sekali lagi saya selalu mengatakan begini, ketika kita menerima aturan Allah, itu kita wujudkan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ketika kita menerima takdir Allah, itu dengan cara mensyukuri apapun yang kita dapatkan, sehingga apapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah, itu bisa kita syukuri dengan sikap syukur yang benar. Dan ketika ditimpa musibah, jangan pernah kita mengeluh, kita harus sabar, karena pada saatnya Allah akan menguji apapun yang menampakkan musibah itu berada di kita. Dan ketika kita teruji dengan musibah yang terjadi, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih kuat untuk menerima musibah demi musibah yang akan kita terima. Ada hikmah di balik musibah. Ketika kita bersabar, kita akan bisa santai menerima musibah apapun. Nah, ridho itu menurut saya adalah sesuatu yang mengandung isyarat bahwa kita itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Tetapi bukan menerima begitu saja segala hal yang diberikan oleh Allah, tetapi ada upaya untuk selalu melakukan yang terbaik dengan apa yang kita terima dari Allah. Ridho itu bukan berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa diri kita tanpa upaya sedikit pun untuk mengubahnya. Jadi kalau kita itu dapat musibah, bukan berarti kita terima musibah itu dengan sikap pasif. Tapi kita harus keluar dari musibah itu dengan sikap proaktif agar kita bisa menjadi yang terbaik dengan musibah yang menimpa diri kita. Demikian juga ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus menyikapi apapun nikmat yang telah diberikan Allah itu untuk kita jadikan sebagai alas berbuat sesuatu yang terbaik. Termasuk menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Ridho itu sekali lagi tidak sama dengan pasrah. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa diri kita, kita dituntut untuk ridho. Jadi misalnya kita itu mau berjalan ke selatan, tiba-tiba terhalang sehingga tidak jadi. Kita harus ridho karena itu bagian dari sesuatu yang terjadi pada diri kita yang tidak pernah kita inginkan. Kita ridho, ya sudah. Kita belum saatnya untuk berjalan ke selatan. Saya pernah satu saat itu mau ke Jakarta. Saya rencanakan sore hari saya harus berangkat dengan kereta api. Ternyata tiket kereta apinya habis. Dan saya tahu bahwa ketika tiket keretanya habis itu pada saatnya saya harus mengejar kereta api malam. Dan kereta api malam itu lebih mahal. Tapi saya mencoba untuk memahami. Ini bagian dari cara Allah untuk mendidik diri saya bersabar. Ternyata betul. Ketika saya beli tiket kereta api malam, memang lebih mahal. Tapi, Masya Allah, luar biasa. Ternyata Allah menyelamatkan saya. Kereta api yang jalan pada waktu sore itu mengalami kecelakaan kecil. Jadi terhalang untuk sampai ke tempat karena di tengah jalan itu ada kecelakaan kecil yang mengakibatkan kereta api itu terhenti. Sementara kereta api yang malam itu lancar sampai ke tempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Andai kata saya memakai kereta api sore mungkin malah terlambat. Tetapi karena Allah menunda kepergian saya datang tepat waktu. Meskipun harus membayar lebih mahal. Tapi dengan membayar lebih mahal saya mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari perusahaan kereta api yang memberikan pelayanan kepada penumpang yang harus membayar lebih mahal. Nah, dari definisi ridho yang seringkali dikembangkan oleh para ulama, terkandung isyarat bahwa ridho itu bukan berarti menerima begitu saja. Dan dalam hal ini, apa yang telah kita terima, itu kita jadikan sebagai alas untuk melakukan tindakan yang terbaik. Kita dituntut untuk ridho, ya. Tapi dengan ridho, bukan berarti kita diam.
takdir Allah yang telah ditetapkan Allah kita terima, tapi kita dituntut untuk melakukan tindakan yang terbaik dengan takdir yang telah diberikan Allah pada diri kita. Sehingga dalam firman Allah yang selalu saya nyatakan, yaitu pada firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 13, Allah menyatakan di dalam sebuah kalimat yang indah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Itu teguran dari Allah untuk menjadikan diri kita mau selalu berupaya untuk menjadi lebih baik dari apa yang bisa kita terima dan bisa kita dapatkan dari Allah, dan dengan seluruh potensi yang telah dihadirkan oleh Allah pada diri kita. Jadi berarti ketika orang ridho itu harus tetap punya upaya aktif untuk menjadi lebih baik. Berbeda dengan sikap pasrah yang terkesan kita itu menerima kenyataan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengubahnya. Jadi kepasrahan orang itu bisa mengakibatkan orang pasif. Karena sikap pasifnya itu kemudian orang bisa saja terpuruk dalam keadaan yang tidak pernah berubah. Tetapi dengan ridho, orang terus proaktif untuk mencari sesuatu yang lebih baik dengan upaya-upaya yang terbaik, dengan potensi yang telah dihadirkan oleh Allah pada dirinya. Walaupun di dalam ridho itu mungkin masih terdapat hal yang sama dengan sikap pasrah, yaitu menerima dengan lapang dada satu perkara. Namun di dalam ridho kita dituntut untuk berupaya untuk mencapai satu target yang kita inginkan atau mengubah kondisi yang ada sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik karena upaya itu. Meskipun kita itu mendapatkan sesuatu yang pahit, jangan pernah kita kecewa. Jadikan sesuatu yang pahit itu sebagai alat untuk belajar sehingga kita bisa keluar dari kepahitan itu untuk menjadi sesuatu yang manis. Sehingga sesuatu yang pahit kita jadikan manis karena kita upayakan untuk menjadi manis. Saya pernah satu saat ditanya, contohnya apa Pak? Saya pernah diminta minum jamu, namanya jamu Brotowali. Pahitnya bukan main, termasuk jamu temulawak itu pahit itu. Tapi saya tahu bahwa ini harus saya minum dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik pada tubuh saya. Ini ternyata betul, dari minum jamu itu saya merasa segar. Artinya apa? Saya harus minum sesuatu yang pahit untuk mendapatkan sesuatu yang manis. Demikian juga ketika saya itu harus menjalani ujian skripsi pada waktu itu. Pahit betul, karena waktu itu saya punya keterbatasan yang luar biasa. Tetapi saya mengupayakan skripsi saya bisa jadi tepat pada waktunya, dan pada saat ujian saya tenang. Dan pada ketenangan itu saya bisa menjawab pertanyaan dari para penguji dan alhamdulillah saya lulus. Nah, karena itu kalau kita ridho terhadap aturan Allah, lakukan semua perintah Allah untuk bisa membuat kita itu nyaman ketika melaksanakan perintah Allah itu. Kalau ada perintah zakat, laksanakan. Tetapi ketika kita dilarang, kita harus ridho. Caranya apa? Jangan melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah itu, karena aturan Allah yang berupa larangan itu memang harus kita jauhi. Tunaikan semua aturan Allah itu. Lakukan tindakan yang terbaik dengan perintah Allah itu, dan jangan lakukan tindakan yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Nah, begitu juga ketika kita ridho terhadap takdir Allah yang buruk seperti ketika kita sakit. Kita bukan berarti membiarkan diri kita sakit. Kita tetap harus berupaya untuk berobat dengan upaya apapun yang bisa kita lakukan. Ini yang namanya ikhtiar. Berusaha untuk mencari takdir Allah yang lain, yaitu berobat supaya kita mendapatkan kesehatan sebagai akibat dari tindakan kita untuk sehat dengan cara berobat itu. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik. Satu saat dalam cerita itu, sebuah kisah dikatakan Khalifah Umar bin Khattab itu ketika itu lari-lari untuk mencari tempat berteduh dari hujan deras yang turun ketika itu. Nah, semua orang perhatikan. Nah, ketika dia ditanya, "Ya Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah?" Umar pun menjawab dengan tenang, "Saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Saya lari dari hujan untuk berteduh, sehingga saya tidak terkena air hujan sebagai akibat dari tindakan saya untuk lari dari air hujan itu." Nah, seperti ini bisa kita jadikan sebagai ibrah. Kalau kita itu mau menyeberang, kita harus berhati-hati supaya tidak tertabrak. Itu upaya. Jangan biarkan kita itu nyebrang dengan tanpa melihat kanan kiri, bisa tertabrak. Nah, satu saat saya itu pernah menasihati mahasiswa saya yang sedang saya bimbing untuk menulis skripsi. Udahlah Pak,
Kata dia, saya menyerah dengan takdir Allah. Maksudnya apa? Saya selesai, tidak selesai juga apa-apa. Oh, tidak begitu. Anda itu ditakdirkan untuk bisa menjadi mahasiswa. Upaya Anda untuk menjadi mahasiswa terbaik itu belajar. Ketika Anda sudah selesai belajar teori, Anda sekarang mengerjakan skripsi. Sekarang Anda ditantang untuk menyelesaikan skripsi Anda dengan waktu yang sudah ditentukan. Berani nggak? Berani, Pak. Mau nggak? Mau. Sudah. Itu yang namanya mencari takdir yang lain ketika Anda kesulitan untuk mengerjakan skripsi. Sekarang tuliskan apa yang bisa Anda tulis, nanti saya bimbing untuk menulis sehingga Anda bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Alhamdulillah, dalam tempo hampir 2 bulan itu, mahasiswa itu bisa menyelesaikan tulisan skripsinya, dan ketika saya koreksi beberapa hal yang harus saya koreksi dan kemudian diperbaiki, alhamdulillah akhirnya lulus. Jadi ketika Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah ke satu takdir Allah yang lain, itu berarti Umar menyelamatkan diri dari air hujan. Itulah yang namanya upaya. Orang ketika pasrah kepada Allah, itu bukan berarti kita harus tidak berbuat sesuatu. Disitulah arti tawakal itu bisa kita pahami. Di dalam tawakal kita ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi dalam tawakal kita harus punya upaya untuk melakukan tindakan tertentu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meraih takdir Allah yang bisa kita upayakan dengan ikhtiar kita. Selebihnya serahkan semua kepada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu hasil dari ikhtiar kita itu akan jadi seperti apa. Yang penting upayakan secara optimal. Sesuatu yang bisa kita upayakan agar kita itu mendapatkan yang terbaik dari Allah selaras dengan upaya kita ketika kita melakukan tindakan dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah bisa memahami konsep pasrah dan ridho, insya Allah dalam hidup kita akan jadi enak. Makna ridho dan pasrah itu bisa kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita punya persepsi yang salah, aplikasinya bisa salah. Ayat-ayat Allah yang merintahkan kita untuk bersikap ridho, itu berarti kita harus tahu bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah itu harus kita terima, apapun yang diatur Allah itu harus terima, sehingga takdir Allah itu kita terima dengan ikhlas, dan kemudian pada saatnya ketentuan Allah terhadap diri kita itu kita terima untuk kita amalkan. Pada saatnya kita akan menjadi orang yang selalu bisa berupaya untuk meraih takdir-takdir Allah dengan upaya kita dan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Dengan kata lain, pasrah itu akan bisa melahirkan sikap fatalistik, sedangkan ridho justru akan mengakibatkan kita selalu akan bisa bersikap optimis untuk meraih masa depan yang lebih baik, karena kita selalu ingin berusaha meraih sesuatu yang terbaik dengan ikhtiar kita, dan doa kita kepada Allah pun akan bisa mengakibatkan kita selalu optimis bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dengan apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah pada diri kita, dan pada saatnya kita akan dapat yang terbaik dari Allah sebagai akibat dari ridha Allah terhadap apapun yang kita lakukan dengan sikap ridha kita. Inilah sesuatu yang seringkali membuat saya gampang ketika menjelaskan pada sama, tapi hari ini saya katakan, yuk kita bersikap ridho, terima takdir Allah apa adanya, dan kemudian kita cari peluang yang terbaik untuk mengubah apa yang terjadi untuk menjadi lebih baik dengan ikhtiar dan doa kita. Selebihnya serahkan semua pada Allah dengan sikap tawakal. Ketika Allah menentukan apapun yang ditentukan Allah pada diri kita, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dengan keikhlasan kita untuk menerima apapun yang telah ditetapkan itu. Itulah sikap ridho kita yang harus terjadi pada diri kita, dan insya Allah dengan sikap ridho itu Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.